Gagal jebak Jokowi, Amin Rais masuk lumpur jahanam. Kedatangan Amin Rais ke istana ini sebenarnya mudah untuk diketahui tujuannya. Amin Rais dan si Abdullahi Hamahua ini ingin menjebak Jokowi untuk membawa kasus penembakan 6 terduga teroris yang sempat dijadikan tersangka meski sudah tewas ke Pengadilan HAM Internasional. Strategi perang ini gampang banget dibaca, seperti membaca langkah orang kelaparan. Orang kalau lapar pasti cari makanan. Dan memancing cara Amin Rais dan Abdullah dan kawan-kawan lainnya ke Jokowi pakai cara itu sungguh membuat ngakak. Amin Rais bahkan diberitakan membawa-bawa istilah neraka jahanam di istana, seolah seperti juru bicara iblis. Dia mencoba untuk menakut-nakuti Jokowi, seolah jika Jokowi tidak membawa kasus penembakan 6 terduga teroris gak jelas itu, dia bisa dibayang-bayangi neraka jahanam. Cara yang Amin Rais lakukan tentu tidak mapan buat Jokowi. Jangankan Jokowi, anak saya yang masih kecil pun akan menertawakan cara dungu Amin Rais. Dia menakut-nakuti orang di istana, seriusan lo. Saya yakin Pak Jokowi pasti tertawa terpingkal-pingkal, tapi dia masih jaga perasaan Amin. Dengan hadir ke istana, justru Amin Rais melanggar kalimatnya sendiri. Kalau ada pepatah, bahkan keledai dungu pun tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Berarti Amin Rais ini lebih dungu dari keledai dungu. Dia pernah mengatakan bahwa kader PAN bikin malu kalau datang ke istana. Dia sendiri datang. Dia mempermalukan dirinya sendiri, ibarat mencoreng wajahnya sendiri dengan tindakan yang ia langgar dari kalimatnya. Orang tidak konsisten ini masih diterima di istana, justru menunjukkan kebesaran hati Jokowi untuk menerima jubir neraka. Amin mencoba menjebak Jokowi untuk bersimpati dengan kematian 6 laskar yang melawan polisi saat ditangkap. Bayangkan saja, jika Jokowi membawa kasus ini ke HAM internasional, tentu Jokowi akan dicemooh bangsa-bangsa. Dia akan dicap sebagai pembela penjahat. Karena sudah jelas, FPI ini dibubarkan karena banyak penjahat. Sudah jelas dari statement Rizik yang pernah menganggap ISIS sebagai saudara. Dari sini, kita tahu bahwa apa yang dilakukan Amin Rais jelas jebakan. Tapi Jokowi gagal dijebak, malah Amin Rais mempermalukan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sederhananya salah sambung. Organisasi yang bisa melaporkan kasus ini ke HAM internasional adalah organisasi HAM. Sebenarnya presiden bisa, tapi dia tidak ada kepentingan untuk melaporkannya. Kepentingan utama adalah mereka yang mengusut tuntas. Justru seharusnya yang paling mungkin untuk melaporkan kasus ini ke HAM internasional adalah mereka yang tidak percaya dengan hasil penyelidikan Polri dan Komnas HAM. Jadi dari sini, peluang Amin Rais ini sebetulnya nol. Komnas HAM sendiri sudah menyatakan bahwa kasus ini tidak bisa dibawa ke pengadilan internasional. Jadi yang paling mungkin melaporkannya adalah Amin Rais dan timnya sendiri, termasuk Abdullahi Hamahua dan kawan-kawannya. Tapi dia ini tidak ada posisi yang cukup kuat. Mencoba jebak Jokowi dan melemparkan tanggung jawab ke Jokowi adalah sebuah hal yang paling menjijikkan. Kasihan sekali mereka ini, semakin benar yang dikatakan oleh Gus Dur bahwa Amin Rais adalah gelandangan politik. Dia tidak bisa membuat dirinya bangkit lagi karena sudah dilabel langsung oleh Gus Dur. Ia mencoba menzalimi Gus Dur, tapi akhirnya ia yang terkapar. Inilah yang juga terjadi saat ia bertemu dengan Jokowi, masuk ke lumpur jahanam, sebut-sebut neraka jahanam. Mencoba memframing Jokowi ada di pihaknya. Tapi kita tahu bahwa Jokowi ada di pihak NKRI, Ibu Pertiwi. Membubarkan FPI adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan NKRI. Buktinya sangat jelas. Buktinya ketika FPI dibubarkan, bangsa ini jauh lebih baik. Semua toleransi kembali hidup, meski masih canggung untuk bercanda antar agama. Setidaknya sudah lebih cair, sudah lebih baik, kegaduhan baik dari sisi politik, agama, suku, ras, dan antar golongan berkurang sangat amat jauh. Jokowi ini orang yang jenius, dia bisa menerima siapa saja, buatnya tidak ada musuh politik. Meski banyak yang membenci dia tidak baper. Dia tidak menangis dan bermedia sosial bikin album mewek-mewek. Dia bukan SBY, dia adalah pemimpin bangsa ini. Dia bisa saja merangkul Amin Rais, tapi untuk mendengar kalimat-kalimat dan arahannya, nanti dulu. Jokowi ini bukan sekedar jenius, dia ini orang yang sangat memahami arah politik, mencoba jebak Jokowi dan berharap dia jatuh, justru merusak nama baik Amin Rais yang sudah jelek. Begitulah jelek-jelek.
Hasil KLB sudah didaftarkan dengan elegan, menampar AHY yang tidak sopan. Sama sekali tidak diduga sebelumnya, hasil Kongres luar biasa Partai Demokrat Deli Serdang ternyata sudah didaftarkan siang tadi dengan cara yang paling bijak. Inilah sebijak-bijaknya orang yang ingin memperbaiki satu kesalahan. Kepala Badan Komunikasi Publik Partai Demokrat versi KLB, Rasman Nasution mengatakan, pendaftaran hasil Kongres itu tidak perlu diramaikan. Saat ini sedang pandemi COVID-19, maka kita menerapkan protokol kesehatan untuk tidak membuat kerumunan, katanya. Wih, saya kira betul juga. Kenapa juga harus dirame-ramaikan? Kenapa harus bawa banyak orang yang justru beresiko menimbulkan kerumunan? Kan intinya hanya menyerahkan apa yang dirasa perlu diserahkan. Seorang pendiri Partai Demokrat, Ilal Ferhat mengatakan, tim hukum sudah menyerahkan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan akan diverifikasi beberapa hari ke depan, kata dia saat jumpa pers di Jakarta, Selasa. Bukan saja oleh media yang sudah menunggu sejak pagi, pendaftaran hasil KLB itu juga luput dari hiruk-pikuk yang tak ada arti. Tidak ada aktivitas mencolok yang terlihat yang menandakan pendaftaran itu sudah dilakukan. Ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi AHY dan kubunya. Dia padahal tidak diperlukan datang ke Kemenkumham, tapi mereka datang, bawa barang-barang yang sama sekali tidak ada yang minta dan tidak ada yang memerlukan. Sungguh tidak sopan. Menyebabkan kerumunan, membuat resiko penularan COVID-19 pula. Selain mengganggu arus lalu lintas, tentu saja saat mereka harus ramai-ramai datang ke Kemenkumham karena mereka harus dikawal oleh pihak kepolisian. Kubu KLP Deli Serdang ini telah mengajarkan kita bahwa berpolitik itu tidak perlu memprovokasi, tidak perlu ingin tampil dan diperhatikan. Yang penting apa yang diagendakan semua tepat waktu dan terukur. Bagi mereka tidak perlu ada gonjang-ganjing dan keriuhan di jalan, apalagi sampai membuat orasi dan pernyataan pers yang terlalu berlebihan. Tunjukkan saja fakta hukumnya lalu biarkan pihak yang berwenang bekerja. Hormati juga kesehatan orang lain. Hargai pula aktivitas orang lain. Jangan mentang-mentang ingin terlihat dan diperhatikan, sampai-sampai lupa menjaga keselamatan anak buah sendiri dari resiko kerumunan pada masa pandemi ini. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh kubu AHY kemarin. AHY dan jajarannya pada Senin 8 Maret 2021 telah menyerahkan sejumlah berkas ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham untuk membuktikan Kongres Luar Biasa atau KLB yang digelar kubu kontra AHY di Deli Serdang, Sumatera Utara tidak sah dan ilegal. AHY datang bersama dengan perwakilan Majelis Tinggi dan 34 DPD. Wih, banyak banget. Di samping itu dia juga mengeluarkan pernyataan yang tidak terlalu mendinginkan, cenderung provokasi dan mengintimidasi. Saya memiliki keyakinan Kementerian Hukum dan HAM memiliki integritas dan juga bisa bertindak secara objektif, menggunakan segala data, bukti dan fakta yang kami serahkan hari ini, kata AHY. AHY menuturkan ada 5 kontainer berisi berkas-berkas yang diserahkan kepada pihak Ditjen AHU. Berkas-berkas yang diserahkan itu antara lain anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD atau ART Partai Demokrat, serta kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres kelima Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Kemenkumham. Coba lihat, padahal berkas-berkas itu pasti sudah ada di tangan Kemenkumham. Uang Kemenkumham yang mengesahkan, tapi dia memberikan lagi sehingga mubazir dan cenderung hanya menambah beban saja untuk menyimpannya. Ini belum termasuk beban yang dia akibatkan buat orang dekatnya. Karena ingin membela kepentingan, sampai-sampai tidak sadar istri dan kolega-koleganya harus mati-matian membuat pembenaran pula di media sosial yang mereka punya. Ini kan namanya membebani orang lain untuk urusan dia sendiri. Padahal intinya karena hanya takut tidak menjabat lagi sebagai ketua umum, lalu dia menghilang semua kecemasan akan keselamatan dan ketenangan orang-orang terdekatnya. Semua harus menjadi pembela dadakan sekarang ini. Miris melihat akun Twitter istrinya yang sekarang isinya menonton sekali tentang itu dan itu lagi. Apa tidak kasihan sebagai suami? Istri ikut menanggung beban hanya demi kekuasaan semu semata? Terus terang bagi saya, sikap kubu KLB ini adalah pendaftaran momen politik yang paling elegan yang pernah ada. Saya berharap ke depan banyak pelaku politik yang belajar dari hal ini dan ikut menjalankan ada politik seperti ini. Biarlah kita bertempur dalam fakta hukum dan data saja.
Tidak perlu menghabiskan energi publik demi pernyataan provokatif dan propaganda semata. Karena pada akhirnya semua itu tidak perlu, kecuali fakta hukum dan data yang valid saja.